Karena iri dengki mengandung muatan emosi negatif. Jika Anda menyaksikan seseorang lebih sukses dari Anda dan merasa iri dengki, secara tidak langsung Anda membenci sukses yang diraih orang tersebut. Hal ini memunculkan kontradiksi di dalam diri. Di satu sisi, kita ingin sukses seperti orang tersebut. Namun, di sisi lain kita juga tidak menyukainya. Konflik diri ini sangat menguras energi. Sukses menjadi sangat sulit diraih karena pikiran bawah sadar menjalankan fungsi proteksi diri agar kita tidak mengalami penderitaan karena mencapai hal yang tidak kita sukai, yaitu kesuksesan. Jika pikiran bawah sadar tidak setuju atau menghambat, maka pikiran sadar tidak akan pernah bisa menang. Jadi, jika Anda bertemu dengan teman atau siapa saja yang berhasil atau sukses, doakan orang tersebut agar lebih sukses lagi dan turut bahagia atas kesuksesannya. Dengan mendoakan orang lain untuk lebih sukses, Anda telah mengajarkan pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda ingin seperti orang tersebut. Energi kita tidak hanya bisa terkuras oleh kegiatan fisik yang berat, seperti bekerja, belajar, berolahraga, dan lain sebagainya. Namun, terdapat hal yang berasal dari dalam diri yang bisa menguras energi tanpa Anda menyadarinya. Vibrasi yang rendah akan sangat mempengaruhi diri kita yang bisa membuat tubuh menjadi mudah lelah dan kurang produktif. Yang jika terakumulasi, membuat seseorang merasa di satu dimensi di mana dirinya selalu merasa tidak beruntung. Vibrasi ibarat pemancar yang membentuk frekuensi tertentu. Secara sederhana, kita bisa mengartikan frekuensi sebagai gelombang. Gelombang adalah perjalanan energi. Semakin banyak energi yang bergetar dalam gelombang, maka semakin tinggi frekuensinya. Semakin rendah frekuensi, semakin sedikit energi yang bergetar dalam gelombang. Dengan kata lain, semua manusia dan materi semesta memiliki medan energi yang memiliki frekuensi getarannya sendiri. David R. Hawkins dalam riset disertasinya menemukan bahwa perasaan atau emosi mempunyai level vibrasi dan energi yang berbeda. Ia memetakan level energi dari masing-masing emosi. Semakin tinggi level energi suatu emosi, maka akan semakin baik bagi kualitas kehidupan seseorang, baik pada aspek pencapaian duniawi maupun spiritual. Semakin rendah level energi suatu emosi akan semakin buruk, karena akan sangat menguras energi psikis kita. Ada banyak hal yang bisa menurunkan level energi dan menguras energi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kita hanya akan membahas beberapa di antaranya. Iri dengki. Iri dengki adalah kutub yang berseberangan dari energi ilahi yang menghasilkan legowo dan ikhlas. Jika Anda melihat atau berjumpa dengan orang yang lebih sukses, punya lebih banyak materi, bahagia, berhasil meraih impian atau cita-citanya, melebihi sukses Anda atau kondisi Anda, perasaan apa yang akan muncul dalam hati Anda? Apakah Anda merasa turut senang dan bahagia atas sukses orang tersebut? Merasa biasa saja atau justru ada perasaan tidak nyaman dalam hati? Jika jawabannya adalah perasaan tidak nyaman, mungkin ada yang salah dengan keadaan hati Anda. Bila ditelisik lebih dalam, perasaan tidak nyaman ini biasanya bersumber dari perasaan iri dan dengki. Perasaan iri dan dengki akan menjadi penghambat dalam mendatangkan rezeki dan meraih kesuksesan. Karena iri dengki mengandung muatan emosi negatif. Jika Anda menyaksikan seseorang lebih sukses dari Anda dan merasa iri dengki, secara tidak langsung Anda membenci sukses yang diraih orang tersebut. Hal ini memunculkan kontradiksi di dalam diri. Di satu sisi, kita ingin sukses seperti orang tersebut. Namun, di sisi lain kita juga tidak menyukainya. Konflik diri ini sangat menguras energi. Sukses menjadi sangat sulit diraih karena pikiran bawah sadar menjalankan fungsi proteksi diri agar kita tidak mengalami penderitaan karena mencapai hal yang tidak kita sukai, yaitu kesuksesan. Jika pikiran bawah sadar tidak setuju atau menghambat, maka pikiran sadar tidak akan pernah bisa menang. Jadi, jika Anda bertemu dengan teman atau siapa saja yang berhasil atau sukses, doakan orang tersebut agar lebih sukses lagi dan turut bahagia atas kesuksesannya. Dengan mendoakan orang lain untuk lebih sukses, Anda telah mengajarkan pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda ingin seperti orang tersebut.
menyesali masa lalu, dan mengkhawatirkan masa depan. Kita sejatinya berbeda dari pikiran kita. Kita cenderung menghabiskan waktu untuk berpikir tentang masa lalu dan masa depan. Tanpa Anda sadari, hal ini sangat menguras energi Anda. Kita sibuk mengenang dan menyesali masa lalu. Pada sisi lain, kita juga sering khawatir atas masa depan yang belum pasti terjadi. Momen yang paling penting di dalam hidup adalah saat ini. Masa lalu hanyalah kumpulan momen saat ini yang telah berlalu. Dan masa depan merupakan kumpulan momen saat ini yang menunggu untuk hadir di dalam hidup. Betapa keresahan kita akan sia-sia belaka karena masa lalu tidak akan dapat digariskan ulang. Maka, yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan power saat ini untuk mengubah masa depan yang lebih baik. Lakukanlah yang terbaik, nikmati prosesnya. Fokuslah mengerjakan hal sebaik mungkin yang bisa dilakukan di masa sekarang tanpa terlalu banyak mengkhawatirkan kemungkinan terburuk di masa depan. Pikiran menciptakan analisis dan pemahaman. Namun, keduanya kerap berujung pada ketakutan dan kecemasan. Ketika kita hidup di sini dan saat ini, pikiran lenyap. Kesadaran pun muncul dan berkembang, dan menanggapi secara tepat dan jernih apa yang sedang terjadi. Seseorang yang bisa menemukan dan menggunakan kesadarannya tidak akan pernah merasa takut, cemas, atau menyesali hal yang telah berlalu. Ia hidup dengan kepercayaan diri dan keyakinan yang tinggi, tanpa khawatir berlebih terhadap penilaian baik buruk atau benar salah dari orang lain. Suka mendengar berita negatif dan kebencian. Dewasa ini, media sosial banyak dipenuhi dengan ujaran kebencian hanya karena perbedaan pandangan politik, idealisme, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit dari kita yang ikut terhanyut untuk berkomentar negatif, bahkan caci maki. Tanpa disadari, hal tersebut bisa membuat getaran atau vibrasi Anda menjadi rendah. Menurut psikolog Annie Miller, paparan informasi negatif dalam jangka panjang akan mempengaruhi otak, sebab ketika kita mengalami perasaan terancam, otak akan mengaktifkan respon melawan dan sistem dalam tubuh langsung bereaksi. Paparan berita negatif akan mengaktifkan sistem saraf, membuat tubuh melepaskan hormon stres atau hormon kortisol. Lalu, kita akan mengalami respon stres lebih sering, dan gejala fisik yang paling sering adalah kelelahan, kecemasan, depresi, dan susah tidur. Pada tahun 2014, peneliti Harvard University bertanya kepada 2.500 orang dewasa di Amerika, apa yang menyebabkan stres dalam kehidupan sehari-hari mereka. 40% mengakui bahwa menonton, membaca, atau mendengarkan berita adalah salah satu penyebab stres utama mereka. Sejak saat itu, lebih banyak penelitian menunjukkan bahwa mendengar berita buruk dapat merusak kesehatan mental. Media saat ini lebih banyak memberikan fokus pada berita buruk daripada berita baik. Salah satu studi menyebutkan bahwa hanya ada satu berita baik di antara 17 berita buruk yang diterima orang. Hal ini disebabkan karena orang lebih cenderung memperhatikan berita tentang kriminal, perang, terorisme, dan lain sebagainya. Kita cenderung bereaksi lebih cepat terhadap berita buruk dan mengingatnya. Kebencian yang menguasai Anda tidak akan berakibat apapun pada mereka, tetapi justru efek dari kebencian Anda akan berbalik mengenai diri Anda sendiri. Kebahagiaan Anda akan tertutupi dan bahkan dapat menimbulkan pertengkaran. Kebencian adalah racun mematikan yang tanpa disadari, pelan tapi pasti akan menghancurkan Anda. Menumpuk kepahitan terus-menerus akan menggerus hati, pikiran, dan juga mengancam kesehatan. Terlalu memikirkan pandangan atau perasaan orang lain. Jika Anda memiliki kebiasaan selalu memikirkan perasaan orang lain sebelum bicara ataupun bertindak, tentunya hal tersebut bukanlah hal yang buruk. Namun, jika Anda terlalu sering mempertimbangkan bagaimana perasaan atau pandangan orang, mungkin Anda termasuk people pleaser. People pleaser biasanya selalu menomorsatukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan dirinya sendiri,
hanya untuk diterima, disukai, dan diandalkan dalam segala hal. Biasanya, jika dimintain tolong tidak pernah menolak, walaupun dalam hatinya tidak suka. Saat diminta pendapat, selalu setuju. Mudah memaafkan orang yang jelas-jelas telah melukai dirinya agar hubungannya dengan orang lain tetap terjaga. Sering merasa bersalah dan meminta maaf walaupun bukan kesalahannya. Tanpa Anda sadari, hal-hal tersebut sangat menguras energi dalam diri karena selalu bertentangan dengan kata hati. Untuk itu, dari sekarang belajarlah menghargai diri sendiri dengan berani mengutarakan isi hati dan pendirian jika Anda anggap hal tersebut benar menurut Anda. Menyimpan rasa dendam. Saat menyimpan rasa dendam, kita akan berusaha untuk membuat rencana pembalasan dan membiarkan rasa sakit hati bersarang. Tanpa sadar, kita justru menggunakan energi yang terbatas untuk mendendam, sehingga dapat menguras energi. Memendam emosi memang tidak akan langsung menyebabkan suatu penyakit. Ada dua hormon yang saling berkaitan namun bekerja berlawanan, yaitu hormon kortisol dan oksitosin. Hormon kortisol dilepas saat manusia berada di bawah tekanan mental besar. Salah satunya yaitu menyimpan dendam. Sebaliknya, hormon oksitosin seharusnya lebih banyak dilepas. Salah satu hal yang membuat otak melepas hormon oksitosin adalah saat memaafkan dan berdamai dengan diri sendiri maupun orang lain. Jika hati dipenuhi dengan kasih dan mudah untuk memaafkan, maka aura positif yang tentu akan menyebar ke sekitar. Dunia akan terasa indah dan Anda akan bersemangat dalam menjalani hidup.